Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para shaimin was shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dengan kasih sayang Allah, kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih bisa diberi kekuatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan yang penuh berkah di tahun ini. Salawat serta salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua para hadirin dan keluarga tercinta bersama orang-orang yang kita sayangi dalam kehidupan ini diberikan hidayah, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan perlindungan untuk selalu mengikuti syiar dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kelak kita wafat, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap bisa berkumpul, bersahabat, bertatap muka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini secara nalurinya mereka menginginkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Al-Quran menjelaskan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, kata Allah, ada orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan ada orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, itulah impian kita, itulah tujuan kita dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan selamat kita di akhirat, paling tidak kita mulai dengan doa-doa yang baik. Seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran, ada sebuah doa yang bagus dalam Al-Quran. Dan doa ini pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Diabadikan Allah dalam surah As-Surah, Rabbi habli hukma wal hikni bisalihin waj'alni lisanati sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan-golongan orang yang mengerjakan amal soleh. Mana itu hikmah? Hikmah bisa berarti ilmu pengetahuan. Hikmah bisa berarti akan kata Ikrimah, artinya dengan ilmu, dengan akal. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan ini. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia di dunia, ambil dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, ambillah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan bahagia dunia dan akhirat, maka ambillah dengan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah, ilmu pengetahuan, karena orang-orang yang mempunyai hikmah, orang-orang yang mempunyai pengetahuan di dunia ini maka akan tergerak hatinya untuk melakukan amal soleh. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Di ayat yang terakhir, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Tapi sebelum itu, Nabi Ibrahim juga berkata, waj'alni lisanati sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik di dalam kehidupan ketika orang mendapatkan ilmu, tergerak melakukan amal soleh. Dan orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, maka pasti akan menjadi cerita yang bagus. Ia akan menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan amal soleh, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka insya Allah akan menjadi cerita yang baik bagi orang-orang yang hidup setelah kita.
Dan orang-orang yang mempunyai cerita baik, insya Allah akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima warisan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Beramal soleh, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah merupakan orang-orang yang erat kaitannya dengan fitrah mereka itu sendiri. Fitrah kita ialah suci. Fitrah kita ialah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang ahli surga yang gemar melakukan amal kebaikan di dalam kehidupannya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tiap anak-anak yang lahir itu dalam keadaan suci dan fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan mewarnai dia, apakah nantinya menjadi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan momentum Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah orang yang taat. Fitrah kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat serta hidayah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan agar selalu berada di jalan Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.